Sama-sama bilang sama saya perubahan. Sama-sama bilang sama saya berubah. Dan seterusnya. Ayat 1 dan 2 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, karena itu saudara-saudara demi kebenaran Allah menasihatkan kamu supaya apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah apa yang baik kepada Allah dan yang sempurna. Ayat kedua bagian awal dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saya sekarang dulu saudara bicara tentang keselamatan. Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita. Katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya keselamatan. Keselamatan Sudah saya terima. sudah saya terima. Tapi begini saudara, bicara tentang konsep keselamatan yang benar, jangan hanya sampai kita ambil setengah-setengah kebenaran ya. Kenapa? Karena kalau kita ambil setengah-setengah bisa salah paham. Saya bilang saudara, keselamatan harus kita ambil secara utuh. Artinya apa? Keselamatan memang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, tapi bukan hanya untuk diterima saja, tetapi juga harus dikerjakan. Sama-sama bilang sama saya, bukan cuma diterima. Bukan cuma diterima, Sama-sama bilang sama saya, harus dikerjakan. harus dikerjakan. Filipi 2 ayat 12, sama-sama Filipi 2 ayat 12 dikatakan apa? 3, ya. Saudara Kamu senantiasa taat, karena itu apa? tetaplah kerjakan keselamatanmu. Keselamatan harus dikerjakan. Keselamatan harus dikerjakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak kerjakan, keselamatan bisa hilang. Kok bisa Pak Pendeta? Saya mau bilang sekarang, keselamatan itu memang ada untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita tidak jaga dengan baik, kalau kita tidak kerjakan keselamatan itu, saudara, saya mau bilang saudara, itu bisa hilang daripada kita. Memang kita ada di dunia ini, saudara, tetapi ketika kita tidak jaga dengan baik, hilang daripada kita. Ketika pengangkatan itu terjadi, kita bisa akhirnya menjadi orang yang tertinggal. Analoginya begini, saudara. Handphone ini saya anggap sebagai keselamatan. Diberikan kepada saya dengan cuma-cuma. Tapi kalau saya tidak jaga, saya lepas sembarangan. Pertanyaan saya, masih ada nggak di dunia ini handphonenya? Enggak ada. Masih ada nggak di dunia ini handphonenya? Masih ada. Masih di tangan saya atau tidak? Tidak. Jadi ketika pengangkatan terjadi, saya tidak memiliki keselamatan, saudara. Maka sekali lagi saya bilang, saudara, keselamatan harus dikerjakan. Sama-sama bilang sama saya, harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Dan salah satu cara mengerjakan keselamatan adalah dengan selalu berubah ke arah yang lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, berubah. Berubah Sama saya, ke arah yang lebih baik. ke arah yang lebih baik. Dan kita sama-sama bilang bahas hari sekarang dalam judul khotbah perubahan. Sama-sama bilang sama saya, perubahan. Sama-sama bilang sama saya, berubah. Dan subjudulnya adalah perubahan dalam kehidupan orang percaya dalam mengerjakan keselamatan. Sekali lagi, subjudulnya adalah perubahan dalam kehidupan orang percaya dalam mengerjakan keselamatan. Doa saya, kalau teman-teman harus dan saya tahu dan akhirnya mengerjakan keselamatan itu, kapan waktu Tuhan kita akan berangkat dan pesta dalam kerajaan Amin. So, perubahan apa yang harus kita lakukan atau berjalan di depan setiap kita sebagai orang percaya dalam rangka mengerjakan keselamatan? Yang pertama saya mencatat adalah perubahan hidup atau pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, perubahan hidup. Perubahan hidup. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan. Pertobatan. Balik lagi Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sama-sama kita baca. 3, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu persembahan yang hidup. Sama-sama bilang sama saya, yang kudus. yang kudus, Sama-sama bilang sama saya, yang berkenan kepada Allah. yang berkenan kepada Sama-sama Allah, bilang sama saya, hidup dalam pertobatan. hidup dalam pertobatan. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah dalam Sehingga pembaruan kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. di depan setiap kita, apa yang harus kita lakukan dalam konteks perubahan mengerjakan keselamatan di depan setiap kita? Yang pertama, senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam konteks hidup dalam pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan. Pertobatan. Amin. Jangan sampai saudara saya bilang, Pak Pendeta, saya sudah hidup sempurna, Pak Pendeta, saya orang yang sempurna, saya tidak butuh pertobatan.
pertobatan. Justru ketika kita merasa sempurna tidak butuh pertobatan, saat itulah kita butuh bertobat, saudara. Amin. Kenapa? Karena itu kesombongan rohani, saudara. Dalam kehidupan setiap kita, siapapun kita bisa sangat mungkin melakukan kesalahan, sadar dan tidak sadar. Siapapun saudara mau orang Kristen ke, saudara pelayan Tuhan ke, saudara bahkan pelayan ini baru sekali itu namanya manusia, sangat mungkin melakukan yang namanya kesalahan. Makanya penting bagi setiap kita untuk senantiasa mengevaluasi diri kita, apakah ada yang salah dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatan itu, dan akhirnya apa? Selalu hidup dalam pertobatan. Makanya Ibu Gembala selalu bilang begini, saudara, pertobatan itu setiap hari. Setiap hari kita harus mengevaluasi diri kita. Jangan anggap remeh. Jangan sampai saudara saya akhirnya apalagi hidup dengan sengaja dalam dosa, saudara. Saya mau bilang kalau kita hidup dalam dosa, sekalipun keselamatan sudah Tuhan anugerahkan, kita bisa kehilangan keselamatan itu, saudara. Katakan Amin. Pendeta, banyak keras banget hari ini. Banget. Amin. 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 Karena Petrus itu saudara pengen bertumbuh. Amin. Silakan saya berpikiran. Betul Pak, betul. Jangan akhirnya dosa jalan terus ke gereja, tapi dosa jalan terus. Betul. Salah lakukan konversi dilakukan saudara. Ini kalimat yang menampar banyak orang Kristen di dalam ini. Iblis tidak peduli jika kau pergi ke gereja selama kau tidak bertobat. Iblis tidak peduli kau pergi ke gereja selama kau tidak bertobat. Karena Iblis tahu selama kau bikin dosa terus tidak bertobat, ujung-ujungnya kau akan menemani dia di neraka. Betul. Jadi sekali saudara ke gereja dipanggil sampai marah. Satu orang bikin kau pernah nonton gereja. Kalau dosa jalan terus, Iblis nggak ganggu. Tapi Iblis bilang begini, Tuhan nggak ganggu dia. Woi, santai kawan. Kalau dia masuk neraka. Saya mau bilang saudara, tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Katakan amin. Amin. Yesaya pasalnya yang ke 30 ayat 15 bilang begini saudara. Sebab Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, dengan pertobatan dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan apa? Sama-sama bilang sama saya dengan pertobatan. Dengan bertobatan. Sama-sama bilang sama saya dengan tinggal dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya di situ ada keselamatan. Di situ ada keselamatan. Artinya kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, tidak ada keselamatan. Hati-hati saudara. Jangan pikir Pak Pendeta saya sudah Kristen. Bahkan di KTP saya bukan Kristen. Kristen. Ada. Mau bilang saudara, agamamu tidak menyelamatkan. Betul. Yes. Betul Pak. Gak apa-apa, keras-keras gak apa-apa. Saya belajar dari Gembala Sidang, dia katakan tidak katakan tidak. Yes. Saudara ke gereja, mohon maaf, gereja tidak menyelamatkan. Betul. Kalau dosa jalan terus, bikin dosa jalan terus. Betul. Ya. Sekalipun hamba Tuhan, dimimbar sekalipun mempertobatkan banyak orang kalau hidup dalam dosa, bisa-bisa nggak selamat. Betul. Kalau hamba Tuhan ada betul. Saya mau bilang sekarang benar. Ya. Orang-orang di gereja kaji buku yang hanya dulu aktivis gereja. Tapi cuma hari Minggu saudara gereja, Senin sampai Jumat. Anak-anaknya ke sekolah sambil cari sim gayung pink. Apaan itu Pak? Gayung pink. Yang nggak tahu pasti nggak main TikTok. Makanya update dong. Update. Sama inang-inang betos. Shalom bapak-bapak. Dikit. Dalam pertobatan. Nggak ada amin. Shalom sama ada aminnya nih. Shalom bapak-bapak. Shalom. Hidup dalam pertobatan. Shalom ibu-ibu. Shalom. Anak-anak sekolah. Amin. Karena kuntilanak ada di mana-mana. Di sekolah bisa ada kuntilanak. Kuntilanak pakai baju putih, sekarang pakai baju pink. Hei, shalom ibu-ibu. Hidup dalam pertobatan.
gosip aja, gosip. Tapi orang beda punya orang masih menetes. Yang tahu bertobat. Shalom anak muda. Shalom. Hidup dalam pertobatan. Amin. Jangan berbuat gereja udah di Samsung jiwa sampai surga. Itu laki, Pak, laki. Hihihi. Setuju. Di depan itu ya. Saya bukan jadilah dia shalom Pak. Saya janji. Di luar ini saya ketemu saya tuh ini saya tabrak ya, tabrak masuk. Gol. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa. Amin. Shalom anak muda. Shalom. Ayo. Omongan. Berjiwa muda, Pak. Berjiwa muda, Pak. Berjiwa. Omongan tuh ada suara-suara minyak kayu putih di dalamnya. Berjiwa muda. Shalom. Dalam pertobatan. Amin. Lu sekarang sibuk dengan dia udah cuma 2 minggu baru bertobat, jangan tergoda untuk bilang, oh iya Pak Pendeta saya masih muda Pak Pendeta, nikmati dulu. Yang memang enak, yang memang Betul. Saya mau bilang ya, kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan, amin. Betul, amin. Ada orang berubah masih sehat, masih fit, masih sampai di depan itu udah sudah. Ada orang 22 tahun tiba-tiba udah inamilah gue ini lagi sudah. Saya mau bilang hati-hati saudara, tapi di dalam Batan. supaya kapan itu aku tua sesuai dengan penglihatan kepala sidang saudara saya terangkat ke surga pesta di surga. Amin. Di dalam pertobatan. Ayat terakhir sebelum kita pindah ke poin yang kedua. Matius 7 ayat 21 sampai 23 sudah sama-sama. 3, iya, bukan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan sama-sama bilang sama saya yang hidup dalam pertobatan. Yang hidup dalam Ayat yang pertobatan. kedua dikatakan apa? Pada hari terakhir akan ada banyak apa? Orang bakal bersuruh bukankah kami bernubuat Dan mengusir setan demi nama muda. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku segala kejahatan. Saya bukan nakutin. Tapi kalau masih dalam urusan nggak akan semangat. Betul. Terima kasih buat yang bukan yang sudah bertobat. Saya bilang saudara jangan main-main sama dosa. Amin. Amin. Berjuanglah dalam pertobatan. Yang pada waktu Tuhan kita akan ke surga kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak diri bertobat. Lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya dalam rangka mengerjakan keselamatan. Yang kedua, perubahan kerohanian. Sama-sama bilang sama saya kerohanian. Kerohanian. Sama-sama bilang sama saya spiritualitas. Spiritualitas. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9 sama-sama kita baca. 3, iya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah sekali lagi ayat 8 dan 9. 3, ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya mencatat di sini saudara, hati-hati terjebak dengan ritualitas. Sekali lagi, hati-hati terjebak dengan ritualitas saja. Jangan sampai saudara saya hanya sampai pada ritualitas saja. Kenapa? Karena saya bilang saudara, kalau hanya sampai pada ritualitas saja, tidak mencapai yang namanya pertumbuhan spiritualitas, semuanya akhirnya bisa jadi sia-sia. Ada banyak orang menyanyikan lagu-lagu penyembahan, tetapi tidak menyembah dari hatinya. Ada banyak orang rajin ke gereja, tetapi tidak bertemu dengan Tuhan. Ada banyak orang menjadi pelayan Tuhan, tapi hidupnya tidak dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang menyampaikan firman, tapi hidupnya tidak hidup dalam firman. Saya mau bilang saudara, kata Alkitab bilang apa ayat 9? Percuma. Sama-sama bilang sama saya percuma. Percuma. Karena begitu saudara, boleh juga bicara tentang ritualitas. Sebenarnya ritualitas itu baik. Asalkan apa? Tercapai tujuan dari ritualitas adalah pertumbuhan secara spiritualitas, artinya kerohanian kita mengalami pertumbuhan saudara. Tapi sayangnya ada banyak orang zaman sekarang ritualitasnya tidak menghasilkan pertumbuhan spiritualitas atau kerohanian, malah justru akhirnya jadi rutinitas semata. Makanya ritualitas yang tidak mengalami spiritualitas akhirnya hanya jadi rutinitas. Akhirnya banyak orang mengalami kekosongan, ada banyak orang mengalami kehampaan, ada banyak orang yang bilang
spiritualitasmu, rohanimu tidak mengalami pertumbuhan, saudara. Amin. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang ke gereja, tapi rohaninya nggak bertumbuh. Ada banyak orang ke gereja, tapi hanya sekedar hadir sebagai sebuah tindakan ritual, tapi nggak mengalami pertumbuhan kerohanian. Ada banyak orang ketika dia nyanyi puji-pujian, dia nyanyi penyembahan, tapi cuma sampai nyanyi saja, nggak dari hatinya. Ketika pujian penyembahan, dia pasti betul dia saudara. Getarnya ada, tapi hatinya nggak sampai ke Tuhan, saudara. Getarnya memang mantap tuh. Sampai orang lihat, ih, penuh urapan. Tapi hatinya nggak ke Tuhan. Hati dan pikirannya makan apa hari ini? Kalau lihat di depan ada restoran Batak Karo campur Manado, saudara, pertemuan yang sangat luar biasa, saudara. Saya pastikan ada Tuhan di situ, saudara. Saya mau bilang ya, ada banyak orang doa, tapi mohon maaf doanya cuma sampai di mulut, hatinya dari berdoa, saudara. Betul. Ada banyak orang fokus, doanya sih luar biasa kalau dia berdoa memang itu. Tuhan, anugerah kebaikanmu laksana di mulut ombak di tengah malam. Kebaikanmu bagaikan angin di kala senja. Wes, puisi ya Pak? Puisi Pak. Wuih. Tapi cuma sampai di mulut, hatinya nggak berdoa. Betul. Esensi berdoa. Ketika hati kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi mohon maaf kalau bicara tentang dari hati hanya ritualitas semata, Alkitab bilang percuma. Karena percuma bahasa aslinya saudara itu punya makna sia-sia. Bahasa Aramaiknya saya itu saya sudah. Nggak ada itu Pak, nggak ada. Arti saya itu apa? Selesai. Saya sudah. Selesai. Sama nggak? Beda sih. Saya itu saya Masih. Oh iya benar juga. Saya mau bilang saudara, ya jangan sampai saudara dan saya hanya sampai di identitas semata, saudara. Betul. Pastikan apa, saudara, hari ini kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Amin. Karena kita hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bukan cuma sampai di spiritualitas, tapi sampai pertumbuhan spiritualitas. Tidak akan ada kebosanan. Pernah nggak saudara menyembah Tuhan terus enak? Pernah. Ketika saudara nyanyi nyembah, kayaknya full banget kayak seperti anak kecil lain saudara. Sampai mau berjam-jam pengen terus saudara. Itu tanda rohnya kita dalam pertumbuhan. Amin. Kalau kita mau bilang saudara, yuk kalau kita alami pertumbuhan secara spiritualitas, alami pertumbuhan secara rohani, supaya saudara hati kita semakin dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri itu, spiritualitas itu penting, bertumbuh secara kerohanian. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, perubahan karena seperti yang beliau bersedia kita dalam rangka mengerjakan keselamatan adalah perubahan motivasi atau tujuan hidup. Sama-sama bilang sama saya, perubahan motivasi. Perubahan motivasi. Sama-sama tujuan hidup. Tujuan hidup. Matius 4:3 sama-sama kita baca. 3, ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Filipi 3:14 sama-sama. 3, ya. Dan berlarilah kepada memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sama bilang sama saya, panggilan surga. Panggilan surga. Sama bilang sama saya, tujuan saya adalah surga. Tujuan saya adalah surga. Dalam hidup, dunia penuh dengan hal yang menarik, penuh dengan godaan, penuh dengan distraksi. Makanya penting bagi setiap kita untuk selalu ingat tujuan kita. Tujuan kita adalah surga, katakan amin. Karena ini saudara, kadang-kadang waktu kami dengan saudara dan saya, ketika kita melangkah, karena dengan skala godaan distraksi, kadang-kadang kita sudah tidak menuju pada tujuan kita, saudara. Tapi kalau kita ingat bahwa kita harus terus mengalami perubahan secara tujuan atau motivasi hidup, kita akan tahu, oh tujuan saya surga.
Karena surga yang menjadi apa yang Tuhan sediakan buat saya, katakan amin. Karena kalau tidak, kita bisa akhirnya berubah tujuan dan tadinya menuju pada keselamatan jadi menuju pada kebinasaan. Tapi dalam konteks bicara tentang tujuan ini, saudara, pastikan saudara dan saya tetap indah dulu, saudara. Maksudnya gimana? Ada banyak orang hari-hari ini, saudara, tujuannya surga baik, tetapi ngawang-ngawang. Tahu ngawang-ngawang, saudara? Tahu ngawang? Ya, ngawang dia. Ada kopi. Ngawang ini saudara. Terlalu ngeroh, gaya bumi. Pernah ketemu dengan orang Kristen atau begitu, saudara? Enggak. Terlalu ngeroh, sampai lupa dia lagi hidup di dunia, saudara. Aku nggak mau kerja. Itu dunia dari Yesus. Aku nggak mau berkarir. Aku nanti berkarir di surga saja. It's. Itu bilang aja tuh. Jangan sentuh handphone itu. Aku tidak mau sentuh handphone. Itu duniawi. Itu ciptaan manusia. Aku nggak mau sentuh itu. Facebook, Instagram. Duniawi. Sesat. Saya kan suka bikin konten Alkitab. Ya. Firman Tuhan saya pikir akan begitu menarik supaya bisa menjangkau banyak orang. Akhirnya kemarin saya bikin satu konten yang dasar firman Tuhannya adalah apa? Jika Allah di dunia kita, siapa lawan kita? Saya posting, saya kemas dengan point of view. Jika ada orang niat jahat, tetapi lupa siapa backingan kita. Maksudnya itu kalau orang punya niat jahat sama kita, dia salah orang. Ya, betul. Karena backingan itu Tuhan. Betul. Iya. Ya. Kalau Tuhan di dunia kita, siapa lawan kita? Karena pasti bagian itu. Amin. Kamu jangan lihat salah orang, kamu salah orang. Ya, betul. Yes. Iya kan? Ya. Soalnya sekali lagi, kalau Tuhan bersama dengan kita pasti akan menang. Amin. Tapi ada orang begini. Pendeta kok model begini? Baru tahu kali dia, Pak. Mati. Betul. Kalau kita kali kita baptis ya, kami. Dia komen begitu, tapi kan cuma di beres nggak mungkin kali ya. Iya, betul. Sikat. Sikat, Pak. Sikat. Kan dari Bapak juga. Cuma kita sekarang biarkan pendetanya disikap. Asik. Ada yang komen begini, juga sama-sama begini. Apa, Pak? Asal di bumi. Maksudnya apa? Dia kan hanya membagikan firman Tuhan. Betul. Si ibu-ibu yang Komen. pertama bilang begini, firman Tuhan apa? Kayak kesupan setan. Dari awalnya ini satu-satunya pelaku di sini ya? Enggak. Enggak, Pak. Kita sikat. Kita sikat, Pak. Mau bilang sekali lagi ternyata kita gitu juga. Kita masih di dunia, amin. Amin. Motivasi kita tujuan kita ke surga. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita berkarya, ketika kita belajar dan lain sebagainya, tetap tujuan kita adalah surga. Saya percaya begini, tujuan memberikan manfaat, betul ya? Betul. Saya mau ke Jakarta sama saya mau ke Ambon, makanya beda, betul ya? Betul. Ya. Saya mau ke surga dan saya mau tetap di dunia, pasti langkahnya berbeda. Betul. Ketika orang mau ke surga, motivasinya surga. Ketika bisnis nggak mungkin aneh-aneh. Ketika bisnis usaha nggak mungkin di sana di sini. Betul. Ketika bekerja nggak mungkin situ sana situ sini. Betul. Ketika kerja nggak mungkin korupsi sana korupsi sini. Betul. Ketika mau naik nggak perlu jatuhkan orang. Betul. Kenapa?
Sampai dulu sampai lupa khotbah saya. Tapi ya kan? Iya. Kamu jangan aneh-aneh sekarang. Tetap dalam koridor firman Tuhan. Amin. Harus kita berarti Tuhan Allah, tapi tetap ini berkarya, tapi tetap dalam langkah yang benar koridor firman Tuhan. Supaya kapanpun pengangkatan itu terjadi, kita akan menuju tujuan kita itu kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling Tuhan. Ini akan tujuan kita surga. Dan kita surga. Buat Tuhan. Yang terakhir, perubahan apa yang harus terjadi dalam setiap kita adalah karakter. Sama-sama bilang sama saya karakter. Karakter. Ayat terakhir kita 1 Yohanes 2 ayat 6. Iya, barang Siapa siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada dalam, sama-sama bilang sama saya di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Ia wajib hidup sama seperti apa? Kristus telah hidup. Kalau saya bilang saya mengikut Tuhan, artinya Tuhan ada di depan saya. Nah, misalnya dia sana. Ya udah, cocok aja pun kita tahu nggak cocok. Anak saya dia Kristus. Kalau saya bilang saya mengikut Kristus, saya memposisikan diri saya di belakang Kristus itu tadi. Dalam perjalanan kehidupan saya, yang nampak siapa? Saya atau Kristus? Kristus. Walaupun dalam analogi ini saya tetap kelihatan karena dia terlalu sedikit sekarang. Seperti yang saya bilang, dia fitness cuma sampai di tahap daftar doang. Mari kita tetap dia dengan tatapan penghakiman. Tapi kalau sekarang rencana bikin dia malu, percaya dia udah gak tahu malu lagi. Jadi saya bilang saudara, jadi kalau saya bilang saya hidup dalam Tuhan, harusnya dalam Tuhan saya Tuhan yang nampak. Terima kasih. Sampai situ. Alkitab ini, kalau saya taruh di dalam covernya, yang nampak Alkitabnya atau covernya? Cover. Begitu juga ketika kita bilang kita hidup dalam Tuhan, harusnya yang nampak karakter Kristus. Karena banyak orang Kristen sekalian saudara, akunya Kristen, tapi orang nggak lihat Kristus di dalamnya saudara. Betul. Akunya si Kristen, atributnya Kristen, salib sana sini. Jadi orang nggak lihat Kristus. Betul. Memang saya ingat yang dibagi salib itu ada 2 orang. Kristus yang bertobat, satu nak bertobat. Nah dia mewakili yang mana? Kalau orang anak-anak itu, udah lihat toko buku Immanuel jalan kemana-mana sekarang. Tapi orang lihat ada Kristus, orang lihat dia kayak Yudas. Amin. Makanya penting kenapa kita punya karakter Kristus. Karena sekali lagi karakter ini yang menentukan negara. Dan karakter ini adalah tujuan Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 28 bilang begitu. Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang bersedia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam banyak hal. Saya mau bilang saudara, karena ada tujuan, bukan cuma sampai di kebaikan, tapi tujuan utama Tuhan ayat 29 adalah sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran. Jadi keserupaan itu adalah tujuan Tuhan. Saya kemarin saudara syuting bersama dengan beberapa tokoh yang lain. Hihi. Nah, siapa ini? Lagi syuting juga deh. Ya. Nah, jadi saya syuting dengan beberapa tokoh lain sekarang. Kemudian ada muncul pertanyaan buat kita semua bahwa kenapa? Karena surga hanyalah tempat yang memang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Level tertinggi kita sebagai orang percaya apa? Keserupaan dengan Tuhan itu sendiri. Betul. Surga hanyalah tempat yang Tuhan memang sediakan buat kita. Tapi esensi sebenarnya dari saudara dan saya adalah keserupaan yang Tuhan berikan kita
Amin. Amin. Ingat. Jadi Kristen loh. Betul. Iya kan? Dia tertarik dengan kekristenan. Dia ke gereja. Tapi sayangnya ketika dia sampai di gereja, orang-orang di gereja ini tidak punya karakter Kristus yang tegas. Dia diusir dari masing-masing saudara hanya karena pakaiannya. Makanya dia bilang ini saudara satu statement yang sangat terkenal. Aku suka Kristus, tapi aku tidak suka orang Kristen. Karena orang Kristen nggak seperti Kristus. Maka kalimat selanjutnya dia bilang begini saudara. Jika kehidupan orang Kristen dalam keadaan Kristus, seluruh dunia akan jadi Kristen. Cuman sayangnya, saudara bisa bayangkan makan-makan orang yang digabungi di India, kalau sampai dia terima Yesus, negara sehebat se-powerful India berpengaruh India jadi Kristen itu luar biasa, revival luar biasa. Saudara bisa bayangkan dalam utapan makai jilate air dari Lah bapak yang ngajak bercanda. Cuman si bapak inilah. Amin. Inilah karakter Kristus. Mau kehidupan kita banyak jiwa yang akan bagi kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kita keluarkan tanganku. Tepuk tangan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan, saudara dan saya, keselamatan sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi keselamatan harus dikerjakan. Salah satunya adalah dengan cara selalu memperbaiki diri kita, berubah ke arah yang lebih baik. Berubah dalam kehidupan, dalam konteks pertobatan. Berubah dalam kerohanian kita semakin melekat dengan Tuhan. Berubah dalam motivasi tujuan hidup kita. Dan berubah dalam karakter. Semakin hari semakin serupa segambar seperti Kristus. Karena ketika kita lakukan semuanya, kapanpun untuk Tuhan, kita akan terangkat dalam kerajaan surga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari. Ini kerinduan setiap kami Tuhan.